Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta serial drama India dimanapun Anda berada? Jumpa lagi dengan Mbak Yu di channel Cahaya TV. Kali ini Mbak Yu ingin mengulas alur cerita sinopsis Gopi. Sebelum Mbak Yu mulai, alangkah baiknya untuk kawan semua klik subscribe dan tekan tombol lonceng. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari Cahaya TV berikutnya. Episode kali ini diawali dengan Gopi yang sedang menangis sambil memandangi foto Mira. Gopi berbicara dengan foto Mira dan meminta maaf jika yang dia lakukan ini untuk kebaikan Mira. Terlihat di sekolahan Mira masih saja menangis, memanggil-manggil ibunya. Ibu guru itu langsung menggendong Mira dan menunjukkan gambar-gambar di dinding. Namun Mira tetap saja menangis. Rumah Modi terlihat Kokila dan yang lain menunggu waktu untuk menjemput Mira. Kokila berbicara pada Hetal dan nenek jika Kokila merasa khawatir dengan Mira. Dan di sekolahan, guru itu masih mencoba menenangkan Mira. Terlihat di kamar Rasi masih asik dengan alat olahraganya dan berbicara bahwa dia harus semangat agar tubuhnya tetap ideal. Di kediaman rumah Urmila, keluarga ini sedang sarapan. Kinjal menyuruh Dawal untuk ikut sarapan, namun Dawal menolaknya jika dia terburu-buru dan langsung pergi. Kinjal memanggil-manggil tapi tak dihiraukan oleh Dawal. Kinjal melihat Urmila yang masih menikmati makanannya dan Urmila pun mengetahuinya. Urmila pun bertanya kepada Kinjal bahwa ada masalah apa dan Urmila terus berbicara jika Dawal tak mau ngapain harus dipaksa. Kinjal pun langsung marah dan berbicara kalau bukan karena Urmila, Dawal tidak akan bekerja keras untuk membayar hutang kemarin. Urmila pun memperingatkan Ginjal untuk menjaga bicaranya dan menceritakan masa lalu Dawal. Kinjal pun tidak bisa berkata apa-apa. Gopi turun dari tangga dan terlihat Ahem juga sudah pulang dari kantor. Gopi pun pamit dengan semua untuk menjemput Mira. Gopi dan Ahem pun tiba di sekolah. Terlihat di sana Mira tertidur pulas. Gopi dan Ahem pun bingung. Bu guru itu berbicara jika Mira kelelahan karena dari tadi dia terus menangis. Bu guru itu menyerahkan tas Mira. Gopi membuka kotak nasi itu dan berbicara jika tidak biasanya Mira menghabiskan semua makanannya. Bu guru itu berbohong jika Mira menghabiskan makanannya. Ahem menggendong Mira. Mira terbangun dan memanggil ibunya dan menyebut nama-nama binatang di dinding itu, membuat Gopi tersenyum senang. Gopi dan Ahem pun berpamit pulang. Di tempat lain terlihat Kinjal yang masih memikirkan omongan Urmila dan Urmila mengintipnya. Urmila berbicara jika berhasil telah mengelabui Kinjal. Ahem dan Gopi tiba di rumah. Terlihat semua senang melihat kedatangan Mira. Kokila bertanya bagaimana dengan Mira di sekolah. Gopi pun menjawab jika Mira baik-baik di sekolah dan mulai mengetahui nama-nama binatang dan membuat semuanya senang mendengarkannya. Rasi pun langsung mengejeknya karena baru 2 nama binatang yang Mira tahu, membuat Kokila menahan amarahnya. Rasi langsung meminta maaf saat Kokila melihatnya dengan wajah yang seram. Kokila berbicara wajar Mira masih kecil, Rasi saja yang sudah dewasa kadang masih asal. Rasi pun malu dengan sindiran Kokila dan langsung mengalihkan pembicaraannya. Kokila menyuruh Gopi untuk membawa Mira ke kamar untuk beristirahat. Kokila berbicara pada Hetal jika sudah keturutan kemauan Gopi untuk Mira ke sekolah. Hetal pun berbicara jika wajar Gopi seperti ini, pasti sama dengan ibu-ibu yang lain jika posisinya sama seperti Gopi. Kokila pun terdiam dan berpikir jika ada benarnya omongan Hetal itu. Urmila masih asik berbicara dengan seseorang di telepon dan ternyata itu Rasi. Urmila menceritakan perdebatannya dengan Kinjal. Rasi pun berbicara agar Urmila berhati-hati dengan Kinjal. Namun Urmila tidak bisa mengontrol kemarahannya.
Tiba-tiba Rasi melihat Kokila dan langsung mematikan telepon itu, membuat Urmila bingung dibuatnya. Kokila menasihati Rasi jika memasak tidak boleh sambil menelepon. Kokila bertanya kembali kenapa hanya merebus air saja. Rasi mencari alasan jika ingin membuat minum untuk semua. Kokila pun berbicara dengan ketus jika itu tidak perlu dan langsung pergi. Rasi pun menggerutu dengan sikap Kokila padanya. Kokila bertanya kenapa sampai sekarang Mira belum bangun juga. Hetal berbicara mungkin Mira kelelahan karena ini hari pertamanya sekolah. Mira pun terbangun mendengar obrolan Hetal dan Kokila. Gopi datang dan membawa makanan untuk menyuapi Mira. Hetal pun kaget saat melihat Mira dan Kokila berbicara jika Mira pintar mau makan nasi dan memberinya tepuk tangan. Mira pun ikut bertepuk tangan. Ahem batuk-batuk dan Kokila menyuruhnya untuk meminum obat. Di saat Ahem meminum obat, tiba-tiba Mira berceloteh jika obat itu sama seperti di sekolah, membuat semua bingung. Kokila bingung dan berbicara ada apa di sekolahan. Sebenarnya apa yang terjadi? Keesokan harinya, Mira kembali ke sekolah dengan diantar Gopi. Gopi menyuruh Mira menyapa gurunya. Bu guru itu berbicara jika Mira belum terbiasa dan meminta tas Mira yang dibawa Gopi. Mira menangis lagi saat Gopi meninggalkannya. Gopi terkejut saat melihat botol minum Mira terbawa olehnya dan akan kembali mengantarkannya. Bu guru itu mulai kebingungan karena semua anak muridnya menangis. Bu guru itu mulai memberikan anak itu obat. Gopi pun menyaksikan sendiri bu guru itu memberi Mira obat, dan obat apakah itu? Gopi pun memikirkannya. Mira yang kemarin sampai tertidur di dalam kelas, begitu juga dengan anak-anak yang lain. Dan mengingat kembali ucapan Mira saat melihat Ahem minum obat. Di saat bu guru ingin menyuapi Mira, Gopi dengan cepat langsung memukul tangan bu guru itu dan membuat obat itu terjatuh dan langsung mengambil Mira. Kedua guru itu ketakutan dan langsung mengambil obat itu untuk disumputkan. Gopi pun langsung berbicara jika guru ini ingin meracuni anaknya. Kepala sekolah ini pun bingung dengan ucapan Gopi. Gopi menjelaskan kembali ucapannya, namun kepala sekolah itu tidak percaya. Gopi berbicara jika dia melihat sendiri. Kepala sekolah itu pun terdiam. Gopi terus berbicara dan akan melaporkannya ke pihak berwajib, membuat guru itu ketakutan. Cukup sampai di sini ulasan cerita Gopi dari Mbak Yu. Nantikan episode selanjutnya dan jangan sampai terlewatkan.